selamat datang bersama saya Chandra Cabiput, masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita kembali lagi akan mereview monster dari era yang sangat terbaru, namanya adalah Osiris ya. Eranya Historia itu masih sangat terbaru, masih sangat worth it kalau memang mau dipakai di Push Trophy ataupun Cavern of Assassin karena speednya masih tinggi ya. Dan untuk Osiris ini debutnya sangat bagus sekali. Kita coba akan lihat ya. Oh ya, sebelum kita mulai untuk reviewnya, saya mau disclaimer sebentar, yaitu diskon. Ada diskon untuk member channel saya, tinggal 4.000 doang ya. Yang sebelumnya 20.000 sampai 200.000 itu entah berjalan sampai kapan saya nggak tahu ya. Mumpung lagi ada promo dan nama kalian udah hijau nanti ya, udah hijau kalau keluar di komen saya ataupun di live saya ya. Osiris, dia adalah spesialis support berelemen kegelapan dan juga cahaya, maka dia akan lemah terhadap elemen apa ya, elemen metal. Jadi kalau ada attacker yang elemennya metal, itu tak sarankan membawa tanker satu yang punya Megaton agar untuk melindungi si Osiris dari pukulan seperti itu ya, biar dia nggak cepat mati karena support itu darahnya tipis. Nah, untuk dia adalah spesialisnya adalah Resurrection dan juga Healing Skill. Oh, dia bisa membangkitkan semua rekan tim. Oh ya, dia bisa ngehidupin semua rekan tim ternyata. Jadi mirip si Anwir Pinecraft ya. Iya sih, mirip si Anwir. Ya, kita akan bahas untuk skillnya ini nanti di Dengon sekalian diuji coba karena banyak sekali efeknya ini ya. Nah, resurrect dan bisa bersih-bersih, ini bagus sekali menurut saya. Untuk special skill ataupun ultimate skill ini saya bisa dibilang dia tugasnya itu kayak bersih-bersih gitu, tapi nanti tim kalian itu aman sekali ya. Jadi untuk special skill dia menghilangkan semua efek negatif yang dimiliki oleh semua rekan tim. Jadi kalau rekan tim kita itu terkena tortur, terkena kayak kontrol, debuff, itu semuanya dihilangkan. Yang warna merah di bawah bar stamina kita ya, itu semuanya dihilangkan. Setelah itu semua rekan tim kita itu dikasih penyembuhan darah sebesar 50% ya. Jadi nanti disembuhin darahnya semisal ada yang sekarat ya. Setelah itu dia memberikan efek evasion dan juga double damage. Nah, ini bagus sekali ya, sangat-sangat bagus. Evasion itu berfungsi sebagai kalau dia dipukul oleh musuh itu dia mengabaikan, jadi tidak ada kerusakan yang masuk, efek-efek apapun juga nggak masuk. Ini artinya kebal dari efek apapun untuk giliran selanjutnya, jadi aman ya. Setelah dia pakai skill ini semua rekan tim kita itu aman, walaupun setelah Osiris ini gilirannya musuh itu tetap aman karena dilindungi oleh evasion, kecuali skill musuh bisa menghilangkan efek positif kita ya. Nah, rekan tim kita juga mendapatkan double damage, yaitu penambahan kerusakan dikalikan 2. Jadi totalnya nanti kalau attacker kita memberikan kerusakan ke musuh, contohnya 100M ya, maka yang masuk ke musuh adalah 200M, langsung dikali 2. Itu bagus sekali menurut saya. Ini sangat-sangat the best untuk Osiris, masih sangat-sangat bagus. Sangat-sangat tak sarankan kalau memang mau di hatch ataupun dikejar ya. Nah, untuk trade pertama dia mendapatkan Hardened, dimana Hardened ini punya peluang kalau dipukul musuh bisa meleset dengan total peluang 20% ya. Itu. Nah, untuk Hardened ini bisa dikombo dengan skill-skill seperti memberikan efek daze ataupun pokoknya yang menurunkan akurasi, banyak sekali ya. Daze, minor blind ataupun Hellfire, Sunburn, Sunstorm kayak gitu ya. Untuk level 110 dia mendapatkan kebal dari trigger death, artinya dia akan kebal dari efek cursed countdown ya, efek debuff itu ya. Jadi itu bagus sekali karena dia bisa menghidupkan kembali rekan tim dan jadi dia nanti bisa lebih lama untuk hidup. Nah, itu paling bagus. Level 130 dia mendapatkan life regenerasi untuk semua rekan tim, ini yang paling bagus. Level 130 kalau di awal giliran karena dia memang support ya, jadi dia itu nanti akan jalannya paling awal, terus langsung memberikan efek life regenerasi. Yang berfungsi adalah dia memberikan penyembuhan darah sebesar 20% dari total darah rekan tim kita setiap giliran selama 3 giliran untuk semua rekan tim. Ini yang paling bagus ya, karena Osiris ini bisa menghidupkan kembali, jadi bisa bersih-bersih, bisa memberikan penyembuhan darah, itu sangat-sangat worth it menurut saya. Nah, kalau untuk relik yang paling tak sarankan adalah Mugstaff. Ini sangat support sekali. Kenapa saya bilang begitu? Karena pasif yang pertama itu mengisi stamina kalau rekan tim kita itu staminanya kritis. Jadi ini bisa untuk semua rekan tim dan bisa dipakai 3 kali. Ini yang paling bagus. Pokoknya salah satu pakai Mugstaff. Jangan khawatir rekan tim kalian itu kehabisan stamina, nggak mungkin ya. Untuk pasif kedua, saat si Osiris ini memberikan kerusakan ke musuh dengan skill berapapun ya,
dengan skill berapapun. Nah, itu dia memberikan efek nightmare ke semua musuh dan itu bisa dipakai 2 kali. Ingat, nightmare itu memberikan kerusakan 10% berelemen kegelapan dan juga menghilangkan 10% stamina dari total stamina musuh. Jadi nanti bisa ngurangin stamina musuh juga. Itu yang paling bagus, dia bisa ngurangin stamina musuh, bisa memberikan penyembuhan darah dan penyembuhan ataupun pengisian stamina ke rekan tim. Nah, untuk yang kedua ini adalah Torvagmas, di mana Torvagmas ini bisa memberikan stamina juga hanya saja untuk salah satu rekan tim. Kalau Mustaf tadi untuk semua, kalau Torvag ini untuk salah satu rekan tim yang sekarat. Jadi kalau pakai 2 relik ini tak jamin kalian nggak mungkin kehabisan stamina walaupun musuhnya punya relik yang nyedot-nyedot stamina ya. Nah, ini Torvagmas juga punya pasif kedua, yaitu setelah memberikan kerusakan ke musuh, jika darah musuhnya di atas 50% maka memberikan efek tortur tambahan berupa curse. Nah, itu yang paling bagus ya. Jadi nanti kalau dikombo dengan skill keempat ini memberikan 2 efek. Yang pertama ini, yang kedua nanti dari reliknya yaitu curse ya. Itu paling bagus menurut saya. Nah, kalau untuk rune yang paling bagus ya itu adalah full kecepatan seperti ini level 9-10, karena memang eranya masih baru, dikasih level 9-10 itu masih bagus ya. 9-10 full kecepatan kuning 3 biji ya, itu yang paling bagus ya. Jadi nanti di awal giliran dia langsung mendapatkan life regenerasi dan giliran cepat, bisa ngasih efek-efek juga ke rekan timnya ya. Ini kan sangat-sangat bagus sekali. Nah, kalau untuk skill-skillnya kita langsung uji coba di Dengwon, sekalian diuji coba. Kalau kalian tanya, bang ini mau tak mutate, mau tak pakai jangka lamang di Cavern of Assassin setiap hari, worth it ya? Sangat-sangat worth it, dan sangat-sangat worth it kalau dibuatkan mutate rune dengan penambahan darah ya, dengan penambahan darah. Jadi nanti darahnya makin tebal ya. Rune yang warna kuning tadi itu dimutate dengan penambahan darah, itu yang paling bagus. Kita cari dulu si Osiris ya. Osiris, elemennya betul nggak? Natur. Seingat saya natur tadi. Osiris, keliru ternyata. Elemen kegelapan. Era terbaru tidak diragukan ya, jadi sangat-sangat bagus lah menurut saya. Kalau kalian rank up sampai level 130 ataupun sampai level max, ini juga sangat-sangat worth it. Kenapa saya bilang sangat worth it? Karena memang skillnya bagus sekali. Skill pertama, dia bisa menghidupkan kembali semua rekan tim yang sudah mati sebesar dengan total darah 33%, dan semua rekan tim kita itu langsung diberikan efek penyembuhan darah sebesar 20% setiap giliran selama 3 giliran. Jadi nanti biar tim kalian itu nggak cepat mati, bisa hidup kembali. Pokoknya tim anti turu ya. Itu staminanya 58, koldonya 3. Stamina boros, koldonya besar, tapi masih worth it. Kenapa? Karena memang skillnya bagus. Skill kedua, dia menghilangkan semua efek tortur untuk semua rekan tim dan bisa memberikan efek penyembuhan darah sebesar 30% untuk semua rekan tim kita. Bisa nyembuhin, bisa bersih-bersih. Nah, ini yang paling bagus. Paling bagus. Skill ketiga, skill kedua tadi stamina 42, koldonya 2, itu lumayan irit sedang-sedang ya. Nah, untuk skill ketiga ini Fallen Spirit, stamina 56, koldonya 3, ini bisa dibilang besar. Dia menghidupkan salah satu rekan tim yang sudah mati itu dengan total darah 50% dan memberikan efek presisi, di mana presisi ini berfungsi sebagai menaikkan akurasi serangan rekan tim kita ya, agar nanti nggak meleset kalau mukul musuh, karena sebagian musuh ada yang punya trait seperti Hardened, ini ada Tauk yang punya peluang meleset ataupun miss, itu ngerepotin. Jadi kalau pakai itu biar nggak meleset. Skill keempat, Afterlife Sealet, memberikan kerusakan kecil sekali urutan pertama berelemen kegelapan untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya akan diberikan efek negatif, efek protected. Artinya kalau musuhnya terkena efek negatif itu nggak bisa dihilangin atau nggak bisa dibersihin pakai skill yang bersih-bersih. Ya itu. Jadi nanti musuhnya kalau punya support yang bisa bersih-bersih seperti Osiris ini nggak kepake karena terkena efek negatif. Dan ini skill keempat, ini bisa dikombo dengan relik yang tak sarankan tadi, yaitu Torvagmas ya. Jadi memberikan efek tortur berupa curse untuk semua musuh. Itu yang paling bagus ya. Untuk animasinya kurang lebihnya seperti ini. Bagus sekali. Terima kasih yang sudah subscribe. Untuk reviewnya seperti ini saja, dan juga sangat-sangat berterima kasih yang sudah bergabung dengan channel member saya ya. Like, subscribe, dan komen. Saya sangat berterima kasih juga. Dan juga yang paling penting, jangan lupa itu yang memberikan kritik dan saran di komen. Itu paling saya tunggu-tunggu ya. Terima kasih, sampai segini saja. Chandra Tabibut, Monster Legends Indonesia.